Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada teman-teman sekalian yang kami cinta sayangi dimanapun Anda berada, sekarang ini saya akan mengaji atau membaca ayat-ayat Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah sampai nanti selesai. Mohon disimak. Siapa yang akan belajar atau ingin mengetahui tentang makharijul huruf atau tajwid-tajwidnya, mohon disimak video ini. Semoga bermanfaat kepada kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, ini bacaan surah Al-Fatihah mulai dari depan ayat pertama sampai ayat ke-7. Mari kita bahas yang sering kita dengar, pembacaan yang sering salah surah Al-Fatihah. Kadang pada lafal alhamdulillah, kebanyakan orang membaca alham. Berarti lafal huruf lamnya yang sukun ini kadang ditawalludkan. Maksudnya mental. Ditawalludkan dengan bacaan alham. Sebenarnya itu salah, yang kebanyakan salah. Yang benar gimana? Alhamdulillah, ditekankan ke langit-langit atas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Di situ yang sering kita dengar pada huruf lam itu, kadang ditawalludkan alham. Sebenarnya alham, gitu cara membaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus kemudian ayat kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kadang kita baca ha, itu kadang orang gak jelas. Kadang dibaca ha atau dibaca kha, itu salah. Ha itu harus jelas. Ar-Rahmanir Rahim. Terus lanjut, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kadang orang banyak membuka fathah. Yaumiddin itu kadang dibaca yau, bukan ya. Bukan ya. Fathah itu artinya membuka, dibuka. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga di sini yang sering salah iya, dibaca iya juga. Sebenarnya fathah itu kebuka, fathah. Iyyaka, tapi bukan iya. Di pertengahan, bukan iya, bukan iya. Iyyaka na'budu. Kadang di sini ainnya dibaca hamzah. Ainnya harus jelas.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika baca ha, kita harus jelas dengan makharijul hurufnya ha. Ha, hi, hu, bah. Di pangkalnya tenggorokan. Ha, hi, hu, bah. Itu dengan seakan-akan ada basnya. Ha, hi, hu, bah. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan baca ihdinas, itu salah. Sebenarnya ihdinas siratal mustaqim. Terus lanjut ke ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, yang sering terjadi juga di sini pada lafal an'amta. Di sini ada nun sukun bertemu ain, bacaan idhar dengan terang. An'amta. Terus ainnya harus terang makharijul hurufnya, bukan an'amta atau an'amta. Tapi ainnya harus jelas. A'uba, an'amta, an'amta, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kadang yang sering terjadi lagi, yang sering salah kita dengar pada lafal ghairil. Ketika orang berhenti di lafal 'alaihim terus ngelanjutin pada lafal ghairil, kadang sebelum ghainnya ada hamzah seperti ghairil. Itu salah. Langsung pada huruf ghainnya. Ghairil, jangan ghairil, ghairil. Itu yang sering terjadi. Saya akan membahas yang sering terjadi dulu. Soal makharijul huruf-huruf yang lain ada di video saya yang sebelumnya yang sudah saya bahas masalah makharijul huruf. Ghairil, kadang gitu orang kebanyakan membaca langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga bermanfaat, paham tentang masalah surah Al-Fatihah. Mari kita lanjut ke ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jadi ketika membaca fawatihus suwar, ini artinya fawatihus suwar. Alif lam mim. Jadi lamnya harus panjang dan dengung mimnya, unnahnya harus terang juga. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, kita bahas di ayat ini dulu, mulai dari ayat 1 sampai ayat 4. Jadi kita membahas tentang masalah yang sering terjadi, kesalahan-kesalahan yang kita dengar yang sering terjadi di luar sana. Kadang orang di sini membaca fawatihus suwar itu alif lam mim, kadang pendek semua. Alif lam mim. Kadang kebanyakan alif lam mim. Yang benar lamnya panjang dan setengah alif,
terus mimnya gunahnya panjang juga, nanti mimnya panjang lagi. Saya akan kasih contoh. Alif lam mim. Itu cara membaca Fawatihus Suwar alif lam mim. Terus lanjut ke ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fih. Di sini bacaan gharib, artinya metode gharib titik mu'anakoh tentang masalah berhenti. Kalau ada titik mu'anakoh di sini kayak gini, ada titik 3 mu'anakoh, berarti berhenti di salah satu titik 3. Bisa berhenti la raiba fi, la raib, terus fihi hudal lil muttaqin dilanjutin. Kadang bisa dalikal kitabu la raiba fi, terus berhenti di sini langsung lanjut hudal lil muttaqin. Yang penting berhenti di salah satu titik 3. Zalikal kitabu la raiba fi. Itu. Terus hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Kadang zalikal, kadang kebanyakan dibaca dha. Sebenarnya zal. Ujungnya lidah ditekankan ke ujungnya gigi seri sebelah atas. Zazizubad. Cara membaca zal. Kalau ada titiknya berarti zal. Zalikal kitabu la raiba fi. Jangan ada tawallud di sini. Zalikal kitabu la raiba fi. Terus ini haknya harus terang. La raiba fi. Hudal lil muttaqin. Harus terang makhrajul hurufnya. Pinnya juga. Hudal lil muttaqin. Terus membahas ke ayat yang selanjutnya yang sering terjadi kesalahan-kesalahan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu, kadang di sini kebanyakan membaca mati yu. Hamzah itu cara membaca ai uba. Pangkalnya tenggorokan ai uba. Ai uba, bukan ai uba. Berarti ketika membaca hamzah mati didahului harakat dhammah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bil kadang kebanyakan lagi di sini lafal bil ghaibi. Bil ghaibi kadang kebanyakan bil ghaibi. Lamnya juga ditawalludkan, jangan sampai tawallud. Bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di sini tak, bukan tak tanis, tak marfuta. Ini cara membaca berhenti di sini. Wa yuqimunas shalah, bukan as-salat, bukan. Yang benar wa yuqimunas shalah. Itu cara membaca pada lafal as-shalah di sini. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum. Di sini undahnya juga, undang syaddadanya harus jelas, dengung. Wa mimma razaqna. Qalqalah zuhra. Razaqnahum yunfikun. Nun mati berarti fa ikhfa. Terus ayat selanjutnya. Walladzina yu'minuna. Walladzina yu'minuna. Di sini ada juga hamzah yu'minu. Jangan sampai membaca yu'minuna. Itu salah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma
wa bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, cukup di sini dari ayat 1 sampai ayat 4. Semoga bermanfaat kepada kalian, bisa membaca mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Baqarah ayat 4 ini. Terus kita lanjut ke ayat selanjutnya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mari kita bahas sampai ayat 8 dulu, mulai dari ayat 5 ini. Kita bahas yang sering terjadi, orang yang sering salah mendengar ula. Ini ada waw, bukan bukan panjang, ini sebenarnya pendek. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Hudam mir rabbihim. Di sini idgham bi gunnah harus jelas, mim bertasdidnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Di sini ada mad juga, mad tabi'i bertemu hamzah di sini dalam satu kalimat, berarti dinamain mad wajib. Mad wajib tasil. Lain halnya dengan kalau mad jaiz. Kalau mad jaiz 2 kalimat. Berarti di sini panjangnya 2,5 alif atau 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi cara membaca ulaika ala hudam mir rabbihim. Di sini ada lam alif. Lam alif berarti di sini sebaiknya kita teruskan. Sebaiknya kita terus, jangan berhenti di sini. Sebaiknya kita lanjut kalau ada tanda waqaf lam alif. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus lanjut ke ayat yang selanjutnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Di sini gunnah juga harus jelas. Innah, jangan innalladzina, berarti enggak ada dengungnya. Innalladzina berarti gunnah musyaddadah harus dengung gitu. Bukan innalladzina, bukan gitu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kadang di sini orang membaca hamzah yang kedua, kadang ain semua. Gampangnya dengan membaca
Di sini hati-hati, ada hamzah 2, hamzahnya harus jelas. A'anzartahum, dan ro-nya juga ini sifatnya tafhim. Ro sebelum didahului harakat fathah harus tafhim. A'anzar, jangan a'anzar. Loriru bal, tafhim artinya agak tebal ro-nya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, di sini juga yang sering terjadi la yu, kadang dibaca la yu. Hamzah harus jelas juga. La yu'minun. Terus lanjut. Khatamallahu ala qulubihim. Di sini kha harus jelas juga. Khibah. Ditenggorokan, harus jelas kha-nya. Jangan sampai enggak ada gorokan. Harus ada. Kadang orang membaca khatamallah segampangnya membaca kha. Yang benar khibah khanikha naminal mukhni khanikha. Khatamallahu ala qulubihim. Di sini lafaz Allah juga, lafaz Allahnya harus dibaca tafhim dengan tebal karena lafaz Allah didahului harakat fathah. Khatamallah, kalau lafaz Allah didahului harakat fathah atau harakat dhammah itu namanya tafhim, dibaca tebal. Jangan khatamallah. Yang benar khatamallahu ala qulubihim. Terus wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Di sini juga ada mad jaiz munfasil. Di sini kenapa dinamakan mad jaiz? Karena dua kalimat ala sama absarihim. Berarti mad tabi'i bertemu hamzah dinamakan mad jaiz, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Wa ala absarihim. Di sini ba harus iqlab karena ba termasuk huruf iqlab yang agak dipantulkan. Babi bubaba absarihim wisyawatu walahum wisya. Di sini shin, kadang orang membaca segampangnya sin, harus dibaca titik 3 syashi syubash wisyawatu walahum azabun alim. Di sini ada tanwin bertemu dengan wawu, namanya idgham biwunnah, harus hunnah. Idgham artinya mengumpulkan ke wawunya yang bertasdid dan ada dengungnya juga. Wisyawatu walahum azabun azim. Kalau di sini tanwin dhammah bertemu ain, namanya idhar halqi, artinya terang. Dhahrah terang artinya jangan dikumpulkan ke ainnya, harus terang. Azabun azim. Nah, yang sering terjadi juga di sini huruf Allah. Kadang dibaca Allah azim sama orang. Sebenarnya ini Allah. Lalilu bal, ujungnya lidah ditekankan agak ringan ke gigi seri sebelah atas, agak ringan penekanannya. Azim ke ujungnya. Walahum azabun azim gitu. Terus waminan. Nah, kadang dibaca orang di sini enggak unah juga, hati-hati. Waminan nasi mai, segampangnya membaca unah segitu, seharusnya ada unahnya. Waminan nasi mai yaqulu. Di sini ada juga idgham bi unah. Idgham artinya mengumpulkan sama kayak dan dengungnya juga jangan sampai enggak unah, enggak dengung. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin Terus kita lanjut ke
ayat selanjutnya. Saya akan bacakan dulu cara membaca. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Oke, kita bahas sampai di sini dulu. Kita bahas mulai dari ayat 9 yang sering kita dengar kebanyakan orang yang salah membaca. Yukhadi'una Allah. Di sini kha-nya harus jelas, panjang satu alif. Kha khi khu bah. Yukhadi'una Allah. Walladzina amanu, jangan sampai membaca walladzi. Di sini ada zal, ada titiknya, berarti zal. Ujungnya lidah ditekankan ke ujungnya gigi seri sebelah atas. Walladzina amanu, harus jelas hamzahnya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Di sini panjangnya satu alif juga tabi'i. Yakhda'u, kha-nya harus jelas. Da'u, di sini juga panjangnya satu alif. Da'una, jangan sampai yakhda'una satu alif atau dua harokat. Yakhda'una illa, di sini mad jaiz mufasil, artinya mad tabi'i. Bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Kalimat satu illa, kalimat dua anfusahum, berarti di sini mad jaiz mufasil, cara membaca 2,5 alif atau 5 harokat. Illa anfusahum, mati bertemu fa ikhfa juga. Anfusahum wa ma yash'urun, wa ma yash'urun. Di sini matabi panjangnya satu alif juga. Di sini shin, jangan sampai membaca sin. Yash'urun, mat arid lesukun. Wa ma yash'urun. Terus fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulu qaqiqubaq qaqiqubaq fi qulubihim itu mislin. Terus fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Kadang orang membaca walahum sini walahum adzabun alim, adzabun alim, jangan sampai tawallud. Terus bima kanu yakdzibun, bima kanu yakdzibun. Semoga kalian paham. Terus lanjut ke ayat selanjutnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, jangan fil ard. Oke, di sini sholat isya dulu, berhenti dulu. Nanti lanjutin lagi setelah iqamah.
lanjutin. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Terus ayat selanjutnya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala di sini panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat mad jaiz. Innahum unnahnya, terus mati bertemu ha. Innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Di sini alnya juga jangan tawallud, mufsiduna sin bukan shin. Terus di sini panjangnya 1 alif juga. Walakin la yash'urun. Di sini dhamma una juga, yash'urun ini shin bukan sin. Di sini ain terus mat arid lisukun. Walakin la yash'urun. Terus wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Wa idza ini panjangnya 1 alif, qinya juga panjangnya 1 alif. Lahum aminu panjangnya juga 1 alif, harus terang hamzahnya aminu. Kama ini kalau ada kayak gini panjangnya 2,5 alif mad jaiz. Kama amanan nas. Sini unnahnya juga amanan nas. Terus lanjutin. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Di sini qafnya juga qaqiqu baqa panjangnya 1 alif. Lu ada juga mad jaiz panjangnya 2,5 alif. Anu di sini hamzah juga harus terang bukan anu minu. Kama amanas sufaha. Di sini ha juga harus panjangnya 2,5 alif. Di sini ha harus terang dengan cara di pangkal tenggorokan ha hi hu bah harus ada basnya. Ada innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kadang orang banyak gampang membaca ain dengan hamzah la ya'lamun, jangan sampai ain makharijul hurufnya ai au ba gitu, la ya'lamun. Terus lanjut ke ayat selanjutnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Harus terang makharijul hurufnya. Wa idza laqul qaqiqubak bukan lakul. Laqul qaqiqubaq. Pangkal tenggorokan laqul ladzina. Alladzina di sini juga zal. Amanu harus terang hamzahnya. Amanu qalu amanna, jangan amanna gitu, harus unnah. Amanna di sini panjang 1 alif, jangan sampai amanna 1 alif. Qalu amanna. Kadang orang ketipu dengan lagu. Kadang lagunya seharusnya panjang 1 alif, dipanjangkan 2,5 alif. Atau cara membaca di sini juga ada jim, la waqaf. Kalau ada jim di sini sebaiknya kita berhenti. Qalu amanna. Terus kita lanjutin.
Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Inna ma'akum, bukan ma'akum. Inna ma'akum a'yuba. Terus inna, jangan lupa undahnya innama nahnu. Di sini kadang orang gampang membaca nahnu. Innama nahnu gitu. Jadi harus terang haknya. Hahi haubah. Hahi haubah gitu cara membaca ha. Innama nahnu mustahzi'un. Terus kita lanjut ke ayat selanjutnya. Allahu, di sini tafhim, jangan sampai membaca tarkik tipis. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Yastah mati apa? Ha sukun yastah. Zi'u di sini bukan ya, ada hamzah, cuman ini tempatnya, tempat yang benar hamzah di sini. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Itu cara membaca makharijul huruf. Terus ulaikal ladzina istara'ud dhalalata bil huda. Shin alladzina istara'ud dhalalata bil huda. Dhadidu bab. Makharijul huruf dha ini sampingnya lidah kanan kiri ditekankan ke geraham yang atas. Do dan ujung lidahnya ditekankan ke gigi seri yang sebelah atas. Dhadidu bab, tekankan dhadidu bab. Alladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Itu. Terus lanjutin ke ayat selanjutnya. Sampai di sini dulu, nanti kita baca mulai dari depan bareng-bareng. Disimak cara makharijul hurufnya gitu.